على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, Allah turunkan curahan rahmatnya kepada kita. Semoga Allah kabulkan segala hajat kita, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Semoga Allah angkat segala penyakit kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Yang mana masih memikul hutang, semoga Allah lunasi hutangnya dengan berkah karamat Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Di sini Sahibul Bait meminta kepada ulun untuk dibacakan manaqib seorang waliullah, yakni Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Mudah-mudahan dengan dibacakan manaqib ini Allah turunkan rahmat kepada kita dengan berkah maqam beliau sebagai Qutbul Aqwan. Syekh Saman ini adalah seorang guru daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, guru Datuk Kalampayan. Kita mensyukuri adanya Datuk Kalampayan di negeri Banjar sana, sampai kepada kita di Kaltim sini juga mendapatkan sir daripada berkah beliau. Mensyukuri kita dengan keluar biasaannya Syekh Arsyad Al-Banjari. Dan lebih syukur lagi kepada sosok guru Sidin. Siapa? Yakni Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, atau yang biasa dikenal dengan Wali Saman. Syekh Saman ini memiliki murid banyak. Semuanya menjadi ulama-ulama besar, menjadi kubara. Di antaranya ada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang banyak menulis kitab-kitab. Selain daripada Syekh Arsyad Al-Banjari, ada juga Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, ada juga Syekh Daud Fatani, Syekh Abdul Wahab Al-Bughisi, dan banyak lagi murid-murid Syekh Saman Al-Madani bertebaran di muka bumi ini, menebarkan daripada barokah keilmuan yang ditimba, digali kepada gurunya, yaitu Syekh Saman Al-Madani, sampai kepada ke bumi kita Kalimantan ini. Keberkahan daripada keilmuan datang dari tanah Madinah, daripada tanah Madinatul Musyarrafah, dan di tanah Madinatul Munawwarah, benar, yaitu Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Jadi malam ini kita membacakan sedikit manaqib sedikit. Mudah-mudahan dengan dibacakannya manaqib Syekh Saman Al-Madani ini, dan juga bertepatan di bulan haul beliau ini, kita mendapatkan nazrah dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkat berwasilah dengan walinya Allah taala. Mudah-mudahan kita diberikan Allah taala futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Di sini ditulis oleh Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Di manaqib ini dituliskan: Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Yakni aku memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia daripada segala hambanya
akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Ahmadu man istafa, artinya Ahmadullah Ta'ala, aku memuji akan Allah Ta'ala, ujar Syekh Siddiq Al-Madani yang selaku penyusun daripada manaqib ini. Aku memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmadu man istafa, aku memuji akan Allah Ta'ala yang telah memilih min ibadihi, di antara hamba-hambanya, man sya'a, orang yang dikehendaki oleh Allah, bil wilayah, dengan memegang kewalian. Jadi tafsirnya itu Ahmadu man istafa itu kayak ini. Ahmadu man istafa, Ahmadu man istafa, artinya Ahmadullah, aku memuji Allah, artinya Ahmadullah Ta'ala. Man ini nih, man ini artinya Allah Ta'ala nih. Man di sini nih. Aku memuji, aku memuji Allah Ta'ala, Ahmadullah Ta'ala. Ahmadu man istafa man sya'a. Man sya'a apa min ibadihi kata? Min ibadihi. Min ibadihi. Ahmadullah Ta'ala alladzi istafa, yang telah istafa, yang telah memilih. Nih, tafsirnya nih. Ahmadu man istafa min ibadihi, artinya Ahmadullah Ta'ala alladzi istafa min ba'di ibadihi. Nah. Aku memuji Allah Ta'ala yang telah memilih di antara beberapa orang hambanya. Hamba Allah Ta'ala ini banyak dipuji oleh Syekh Siddiq Al-Madani. Allah Ta'ala yang telah memilih Pak Guruan Sidin yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Karim ini sebagai waliullah. Jadi Sidin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Syekh Siddiq Al-Madani ini memuji Allah Ta'ala dengan pujian ini. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Artinya apa? Ahmadullah Ta'ala, aku memuji Allah Ta'ala alladzi istafa, yang telah memilih min ba'di ibadihi, di antara sebagian hamba-hambanya, yakni siapa? Syekh Saman maksudnya. Siapa? Man sya'a bil wilayah. Artinya man sya'a bil wilayah itu liman sya'a, bagi orang yang telah dikehendaki oleh Allah, bihamlil wilayah. Bil wilayah itu artinya bihamlil wilayah. Nah, ini pujian Sidin. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Artinya Ahmadullah Ta'ala alladzi istafa min ba'di ibadihi liman sya'a bihamlil wilayah. Aku memuji kepada Allah Ta'ala yang telah memilih di antara sebagian hamba-hambanya, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah, memikul atau memegang kewalian wilayah. Siapa orangnya maksudnya di sini? Yakni Syekh Saman Al-Madani. Nah, man di sini nih. Man di sini nih yaitu Syekh Saman. Syekh Saman. Nah, ini nih. Man di sini pertamanya man ini Allah Ta'ala. Man yang kedua ini man Syekh Saman. Ini makna mukalimah.
Jadi Syekh Siddiq Al-Madani itu saking bersyukurnya kepada Allah Ta'ala, mengucap rasa syukur kepada Allah. Ahmadu man istaba min ibadihi man sya'a bil wilayah. Artinya apa? Ahmadullah Ta'ala alladzi istaba min ba'di ibadihi liman sya'a bihamlil wilayah. Aku memuji kepada Tuhanku, kepada Allah Ta'ala yang telah memilih di antara hamba-hambanya untuk orang yang dikehendaki Allah Ta'ala. Man sya'a, orang yang dikehendaki Allah Ta'ala sini siapa? Yang dimaksud orang yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan memikul, menyandang, memegang wilayah siapa? Maksudnya Pak Guruan Sidin, yakni Syekh Saman. Wa khassasahu bihamli asrarihi, dan Allah khususkan sang hamba yang bernama Syekh Saman Al-Madani tadi bihamli asrarihi, memegang rahasia-rahasianya Allah. Ma'alaikum. Wa khassasahu, dan Allah khususkan, wa khassasahu, Allah khususkan Syekh Saman ini tadi bihamli asrarihi, artinya apa? Membawa rahasia siapa? Rahasianya Allah. Nah, jadi maksudnya Allah khususkan hambanya yang bernama Syekh Saman Al-Madani tadi membawa rahasianya siapa? Rahasianya Allah. Wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni menentukan ia akan dia untuk membawakan segala rahasianya. Jadi sosok Syekh Saman Al-Madani ini dalam pandangan Syekh Siddiq Al-Madani adalah guru yang luar biasa. Sidin mengatakan pujian kepada Allah, Ahmaduman, aku memuji kepada Allah. Bukan alhamdulillah lagi, segala puji bagi milik Allah. Memang Sidin yang khusus memuji Allah Ta'ala sebagai wujud syukur. Sidin memiliki guru yang luar biasa. Bersyukur Sidin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Ahmaduman. Maknanya Ahmaduman itu adalah Ahmadullah Ta'ala. Itu. Sosok Syekh Saman yang dipuji oleh Syekh Siddiq Al-Madani selaku muridnya tadi, apa? Orangnya itu wa khassasahu bihamli asrarihi, Allah khususkan terhadap Syekh Saman itu membawa rahasianya Allah. Karena Syekh Saman Al-Madani ini dalam pandangan Syekh Siddiq Al-Madani adalah orang yang masuk dalam firman Allah di dalam hadis qudsi. Tolong hapuskan Sahibul Bait. Nggih, nyuwun sewu nggih. Iya nggih. Oh nggih. Oh nggih, nyuwun sewu kok nggih. Nggih, hapus saja. Iya. Mukadimah dulu lah, karena hanya kita akan menakib. Kenapa di sini Syekh Siddiq Al-Madani menuliskan bihamli asrarihi, bihamli asrarihi, membawa rahasianya Allah. Maksudnya man di manakib tadi, di mukadimah tadi, artinya siapa? Man sya'a bil wilayah tadi, orang yang dikehendaki Allah memegang kewalian tadi. Karena dalam pandangan Syekh Siddiq Al-Madani, Pak Guruan Sidin yang bernama Syekh Saman ini tadi, Syekh Saman ini tadi, nah, Pak Guruan Sidin Syekh Saman ini tadi, nah memegang rahasia ini karena Sidin itu adalah seorang manusia al-insanu sirri, seorang manusia yang memegang rahasia Allah.
wa anasiruhu, dan aku juga rahasianya si manusia itu tadi, manusia yang dikasihi Allah, insan yang dikasihi Allah memegang rahasia tadi yang bernama Syekh Saman tadi adalah insanul kamil, manusia yang sempurna kemakrifatannya kepada Allah. Itulah orang yang sanggup memikul rahasia Allah dan Allah sebagai rahasianya. Al-insanu siri wa anasiruhu. Itulah Syekh Saman ini bihamli asrarihi, membawa rahasianya Allah. Karena dalam pandangan Syekh Siddiq Al-Madani, sedikit hiringakan satu ring ya, cek satu ya. Karena dalam pandangan Syekh Siddiq Al-Madani, perguruan Siddiq yang bernama Syekh Saman Al-Madani ini adalah orang nang bihamli asrarillah, memegang, membawa rahasia Allah. Karena Syekh Saman ini adalah al-insanu ziri wa anasiruhu. Syekh Saman ini adalah manusia yang membawa rahasia punya Allah, dan akulah yang dirahasiakannya si manusia yang bernama Syekh Saman tadi. Itulah Syekh Saman itu sebagai insanul kamil. Di antara rahasia Allah pada diri hamba yang bernama Syekh Saman Al-Madani tadi apa? Al-ikhlasu. Ada sifat ikhlas pada Syekh Saman. Karena ikhlas itu adalah sirrun min asrarillah, salah satu rahasia di antara rahasia Allah tertanam pada hati hamba yang Allah Ta'ala cintai. Siapa namanya? Yaitu Syekh Saman Al-Madani. Di antara asrarnya Allah Ta'ala itu ada salah satunya ikhlas. Nah itu. Wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Banyak nyak aja. Wa jazabahu, dan Allah Ta'ala tarik dia seorang hamba tadi itu, minhu daripada anugerah Allah Ta'ala, ilaihi kepada Allah Ta'ala lagi kembali. Seorang hamba tadi menggunakan anugerah yang Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala memberikan anugerah asrarnya, rahasianya, yakni ilmu ma'rifat kepada Tuan Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman Al-Madani kadang merasa ma'rifat, melainkan Allah Ta'ala juga, ujar Syekh Saman, yang menganugerahkan ma'rifat ini kepadaku bukan atas kuasaku, seorang mampu mengenal Tuhanku. Nah itu maksudnya. Itu maksudnya apa tadi? Minhu ilaihi. Bisa juga diartikan minhu ilaihi itu minallah ilallah. Anugerah yang kemakrifatan yang diterima oleh Syekh Saman itu daripada Allah Ta'ala, sidin kembalikan lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah minhu ilaihi bisabiqil inayah, dengan terdahulu pertolongannya. Artinya Allah Ta'ala sudah memberi inayah, pertolongan kepada seorang hamba tadi, seorang manusia yang bernama Syekh Saman Al-Madani tadi, dengan inayahnya Allah Ta'ala. Makanya sidin menjadi seorang mulia, seorang wali yang besar di tanah yang mulia, di negeri Madinatul Munawwarah, di kampung Rasulullah SAW, menjabat sebagai wali kutubil akwan. Wa ashkuruhu anna manna alaina bil iman, dan aku bima ja'at bihil anbiya'u wal awliya'u min asrari rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa ashkuruhu, aku bersyukur kepada Allah Ta'ala, ujar Syekh Siddiq Al-Madani, anna manna alaina bil iman, bahwa Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, yakni nikmat beriman. Bima ja'at bil anbiya, beriman dengan apa yang dibawa oleh para nabi, wal aulia, apa yang dibawa oleh para wali-wali, kita beriman. Apa yang diajarkan oleh para nabi-nabi, kita mengimani.
Apa yang diajarkan oleh para wali-wali kita juga mengimani. Min asrari rabbaniyah, yakni tentang pelajaran rahasia-rahasia ilmu rabbaniyah, ilmu ketuhanan. Ini nih maksud daripada mukadimah ini. Artinya dari mukadimah ini sebelum membaca manaqib kita sudah bisa menelaah, sudah bisa mengetahui bahwa sosok di balik yang bernama Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini adalah seorang waliullah, ahli rabbaniyah, ahli ilmu ketuhanan. Wa wafaqqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita pulang Jarasidin untuk mengikut limutaba'ati sunnatihim, untuk mengikut jejak langkah mereka, apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka lakukan oleh para nabi dan para wali tadi. Semuanya itu jangan merasa kita nang pintar, Jarasidin, jangan merasa kita nang memiliki kemampuan. Sadari di situ wa wafaqana, atas taufik Allah Ta'ala kita hanya mampu mengikut jejak langkah para wali dan para nabi. Nah, itu pada hasidin di manaqibnya, di mukadimahnya. Wa wafaq, karena kita itu telah diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Dengan adanya taufik yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita, barulah kita mampu mengikut jejak langkah para wali dan para nabi tadi. Bila merasa seorang nang ampun ilmu, lalu kada sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Syekh Saman Al-Madani. Dari sini Sidin mengajarkan bahwasanya jangan merasa seorang yang memiliki keilmuan, melainkan semua yang kita terima ilmu yang ada di diri kita ini tiada lain, satu-satunya adalah dari taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malak wa huwa fi dhahri abihi suri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas sumber kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih dikandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Jadi Syekh Siddiq Al-Madani ini mengarahkan kepada salawat dan salamnya kepada orang yang sujud malaikat. Sajada lahul malak. Di ketika Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, apa Jarasidin? Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Di ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat, hai malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat bersujud. Kenapa? Musim batukan guru. Kenapa para malaikat itu bisa diperintahkan oleh Allah bersujud kepada Nabiullah Adam? Dari manaqib ini kita lihat, karena ada nur Nabi Muhammad SAW, itu yang mulai para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Di mana? Di tulang belakang, maksudnya di sulbi Nabi Adam alaihissalam. Ada nang tahijab kada melihat nur itu tadi siapa? Usjudu li Adama fasajadu, ada nang kada apa siapa? Illa iblis, kecuali makhluk yang bernama iblis. Kenapa si iblis kada mau sujud tadi? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Lantaran kada mau sujud itu merasa gengsi, kada mau, dan merasa istakbar, merasa besar diri, merasa sombong. Akhirnya gara-gara gengsi dan sombong inilah sang Ajazil dikutuk menjadi iblis,
wa kana minal kafirin. Jadilah iblis itu termasuk golongan orang yang kafir. Jadi di sini aku bersalawat dan salam kepada orang yang sajadalahul malak, yang sujud oleh malaikat, wa huwa fi zahri, sedangkan dia masih di tulang belakang fi zahri abihi suri, tulang belakang ayahnya ya suri, yang nyata atau nang datu Adam. Syekh Al-Madani mengarahkan salawat dan salamnya kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang masih berada di sulbi Adam. Makanya di situ di Maulid itu disebutkan min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim. Dari sulbi Adam Nur Muhammad ini ba'andak membuat para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Setelah berpindah ke sulbi Nuh, maka Nabi Nuh dan pengikutnya selamat daripada banjir alam semesta dan berpindah lagi ke sulbi Nabiullah Ibrahim Nur Muhammad tadi. Maka Nur Muhammad yang ada di sulbi Nabiullah Ibrahim membuat api menjadi dingin pada batang tubuh Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena ada Nur Muhammad di sulbi Nabi Ibrahim. Wa usalli wa usallimu ala man sajadalahul malak. Aku ucapkan salawat dan salam kepada orang yang membuat sujud para malaikat kepadanya, sedangkan dia masih dalam tulang sulbi ayahnya, datuknya, yakni Nabi Adam alaihissalam. Dan ini Syekh Siddiq Al-Madani mengungkapkan salawat salamnya kepada sosok Nur Muhammad SAW itu tadi. Dalam riwayat disebutkan ketika Nur Muhammad di sulbi Nabi Adam, itu Nabi Adam itu merasa kebingungan kenapa malaikat ini di belakang buah haja mairingi. Sekalinya ujar Allah Ta'ala, wahai Adam, kenapa para malaikat itu selalu memandang mengiringi di belakangmu? Karena di tulang sulbimu itu ada Nur Muhammad. Lalu Nabi Adam meminta, ya Allah pindahkan kamu kak, dipindah kamu kak, sat diandak di dahi, berpindah malaikat menghadapi Nabi Adam pulang. Jadi Nabi Adam ini belum merasa puas dia lagi nih. Malaikat sudah di hadapan, Nur Muhammad diangkat di dahi, di jidat. Tapi kata kaum melihat juga. Lalu minta lagi dipindah. Nang berikutnya dipindahlah dalam riwayat itu ke telunjuk. Ala sababatihi, ke telunjuk sidin. Dan disitulah sidin melihat di telunjuk sidin itu wajah, gambaran wajah daripada Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bihabibi qurrata aini bika ya Rasulullah. Lalu terjadilah pada Bani Adam bentuk tahiyat. Nah itu man sajadalahul malak. Jadi Nabi Adam itu tuh, kenapa maka mulia Nabi Adam, kenapa para malaikat sujud kepada Nabi Adam? Oleh karena ada di sulbi Nabi Adam itu nur yang suci, nur yang mulia, yakni nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mukadimah ini sudah kelihatan Syekh Saman Al-Madani, pengguruan daripada Syekh Siddiq Al-Madani ini bukan cuma ahli Rabbaniyah, bukan cuma ahli ketuhanan, tetapi beliau juga ahli dalam bidang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bis sabilin nuri. Yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang soleh. Nah, ketahuan kalau bahwasanya ujung-ujungnya fisabilin nuri, di jalan nur. Kenapa jadi Syekh Siddiq Al-Madani mengatakan hal demikian? Karena di dalam Al-Quran kita sudah disuruh untuk liyukhrijuhum, kita itu keluar. Supaya kita ini keluar minaz zulumati, daripada lembah kegelapan. Minaz zulumati, kemana kita kembali? Ilan nur. Ilan nur.
kembali ke nur. Jangan kembali ke nar, kepanasan. Nah, ilan nur. Makanya di sini jalan Syekh Saman, jalan murid-murid Syekh Saman adalah fisabilin nuri, jalan nur, bukan jalan nar. Sesuai dengan Al-Quran menurut kita ilan nur, bukan ilan nar. Nih ilan nur lah. Nih, makanya di sini sabilin nuri. Kenapa? Karena nur itu adalah ilmu. Rasulullah SAW bersabda, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah merupakan nur, merupakan cahaya, merupakan jalan petunjuk. Wal jahlu, kebodohan itu apa? Zulmun, kegelapan. Jadi untuk mencapai jalan nur ini tiada lain adalah dengan jalan talabul ilmi, menuntut ilmu. Menghadiri majelis-majelis taklim yang isinya kandungan majelis tersebut adalah ilmu-ilmu fardu ain. Seperti bicara fikih tentang rukun-rukun di dalam beribadah, tata cara beribadah, syarat sah dalam ibadah, yang membatalkan ibadah itu wajib kita ketahui. Kemudian ilmu tasawuf, bagaimana caranya kita di dalam beribadah agar tidak diserang yang namanya penyakit batiniah seperti riya, sum'ah, ujub, takabur dan lain sebagainya. Kemudian ilmu fardu ain yang ketiga, ilmu tauhid, yaitu mengenal siapa zat yang kita sembah, siapa yang benar-benar kita tuhankan, yang bernama Allah Subhanahu wa taala itu. Jalannya adalah mengenal nang awal dahulu, mengenal sifat 20 tentang perkara nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Mana sifat yang wajib bagi zat Allah, mana sifat yang mustahil bagi zat Allah, dan mana dan apa sifat yang jaiz bagi Allah Ta'ala Tuhan kita itu tadi. Maka di situ ada 41 sifat. Dan sifat yang wajib bagi Rasul ada 4, yang mustahil bagi Rasul juga ada 4, jaiz bagi Rasul juga ada 1. Maka 41 tambah 9 jumlahnya pas 50 akaidul iman. Ini wajib dan fardu ain diketahui oleh setiap mukallaf, setiap orang muslim yang berakal balik. Nah, jadi kita ini orang muslim, kalau orang Islam kalau bila kita berakal bisa saja begawi, bisa saja begini, berarti kita itu mukallaf, wajib menuntut ilmu fardu ain yang 3 tadi. Kita kembali ke manaqib Syekh Saman Al-Madani. Anjar-anjar mukadimah lawasnya. Di dalam manaqib ini disebutkan bahwasanya dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu, beliau itu sangat kasih sayang kepada orang yang talabul ilmi dan kepada orang yang alim dan orang yang soleh dan kepada sekalian orang-orang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat, artinya membantu kepada segala orang-orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW, daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Syekh Saman Al-Madani ini di sini dituliskan bahwasanya riwayat hidup di masa hidup beliau sangat cinta dan kasih kepada para penuntut ilmu. Sangat mendukung orang menuntut ilmu. Terlebih lagi kepada orang yang alim-alim. Kenapa? Syekh Saman itu sidin tahu bahwasanya orang alim itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Para alim ulama itu adalah mereka itu pewarisnya nabi-nabi. Pinandu Syekh Saman bahwasanya alim ulama itu pewarisnya para nabi. Makanya sidin hormat dengan para alim ulama. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, akrimul ulama, muliakanlah hai umatku, para alim ulama muliakan.
Akrimul ulama fa innahum kurama, karena mereka itu adalah orang-orang yang mulia indallah, di sisi Allah. Karena hanya alim ulama inilah ada nang innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang memiliki sifat takut kepada Allah itu di antara hamba-hamba Allah Ta'ala itu siapa? Al ulama, yaitu para alim ulama. Ulama itu apakah nang bergulam, bajubah, basurban? Kada. Itu orang gila kan kawan, disurban nih kayak itu. Nang dimaksud ulama ini orang nang terhimpun pada dirinya itu ilmu-ilmu. Walaupun berkopiah jangang, paling biasanya walaupun orangnya badasi, tapi isinya ilmu, itulah ulama. Ulama itu bukan pada pakaian, tetapi pada diri perorangan. Kalau pada pakaian, ya tukar surban, tukar gamis, tukar tongkat di pasar pasang, jadi ulama lah. Tetap pakai bungol. Jadi ulama itu bukan dari pakaian, dari segi pribadi orangnya memang. Nah itu nang dimuliakan oleh Syekh Saman Al-Madani. Pinandu sidin nang mananang orang ulama itu. Walaupun paling biasanya nang datang ke menghadap Syekh Saman itu orangnya compang-camping, kada ketahuan. Tapi Syekh Saman pinandu itu ulama. Walaupun pakaiannya biasa. Itu Syekh Saman Al-Madani. Tabiat Syekh Saman Al-Madani ini sangat senang kepada para alim ulama, sangat sayang kepada para penuntut ilmu. Karena para penuntut ilmu ini disayang oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Ketika para penuntut ilmu itu kakinya melangkah kaki menuju majelis ta'lim, menuju pondok pesantren, menuju tempat-tempat orang membuka kajian-kajian ilmu agama, para penuntut ilmu itu tuha ataupun anum, semuanya itu dihamparkan oleh para malaikat sayapnya. Innal malaikata, ujar Nabi, sesungguhnya para malaikat la tada'u ajnahatiha, sungguh para malaikat itu menaruh, menghamparkan sayap-sayap mereka li talibil ilmi, bagi para penuntut ilmu agama. Kenapa? Ridhan bima yasna, karena senang, karena ridha dengan apa yang dia lakukan di dalam menuntut ilmu itu tadi. Jikalau seandainya wafat seorang penuntut ilmu ini di perjalanan, kada sampai tuntung mengaji, berarti dalam lingkup sayap malaikat rahmat, berarti orang tersebut mendapatkan pahala mati syahid. Nah, mudah-mudahan kita nang sering melangkahkan kaki ke majelis-majelis taklim ini mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Syekh Saman Al-Madani, kita mendapatkan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan diantaranya lagi sidin ini dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang berziarah ke kubur Rasulullah SAW. Saya Saman berkhidmat sebelum para tamu-tamu yang datang ke Madinah, sebelum berkunjung ke makam Rasulullah, sebelum berziarah ke makam Rasulullah, sidin berkhidmat kepada para tamu tadi. Dijamu dengan makanan, dijamu dengan minuman, disambut dengan senyuman, dengan penuh sopan santun. Karena Syekh Saman ini adalah juru kunci daripada kubahnya Nabi di zaman itu. Orang-orang datang dari negeri manapun, dari jazirah manapun datang kepada Syekh Saman Al-Madani, ingin berziarah ke kubur Rasulullah SAW, disambut dengan hangat oleh Syekh Saman Al-Madani, dijamu dengan makan dan minum. Setelah terpuaskan para tamu tadi, para penziarah tadi, barulah sidin bawa para penziarah tadi ke makam Rasulullah SAW. Bahkan diperkenalkan oleh Syekh Saman satu persatu, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ini Fulan bin Fulan datang dari negeri Anu, si Anu bin si Anu datang dari kampung Anu, datang ke sini untuk berziarah kepadamu wahai Rasulullah. Syekh Saman Al-Madani saking berkhidmatnya kepada tamu, kepada umat Rasulullah SAW. Karena di zaman itu orang yang berziarah ke makam Rasulullah tanpa permisi dengan Syekh Saman
itu jahirnya sah, tetapi pada hakikatnya kada sah, kada dihirani Rasulullah. Karena kada lewat pintu, kalau lewat juru kuncinya jangan Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Sedikit lagi mana lagi nih kita nih itu tabiat sidin. Kemudian adalah halnya radhiyallahu anhu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan dalam tarekat dan hakikat. Ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Said Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih. Padahal Tuan Syekh Said Muhammad Saman dalam khalwatnya, maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Saman, oleh Tuan Syekh Said Abdul Qadir Al-Jailani akan baju jubah putih itu kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Saman Al-Madani dengan baju jubah putih itu hingga sampai sekarang. Isyarat daripada penyerahan maqam. Di ketika berkhalwat sidin dalam masa bidayah, di ketika beliau terlarut tenggelam dalam tarikat dan hakikatnya, di ketika khalwat rohaniyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang kepada Syekh Saman Al-Madani dengan membawa baju jubah putih, lalu memakaikan kepada Syekh Saman Al-Madani pada masa khalwat itu adalah isyarah penyerahan makam sebagai khalifah kepada Syekh Saman Al-Madani. Sang Qutbur Rabbani mendatangi Qutbul Akwani. Dan kelakuan Tuan Syekh Said Saman pada ketika itu, ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya, hingga datang kepadanya perintah dari Hadratir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk menzahirkan akan ilmunya dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul, seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Di ketika masa khalwatnya sidin, beliau asik dalam tarikah dan hakikahnya. Beliau menyembunyikan ilmu dan menyembunyikan amal pada batampai. Model berkurung hadir nambah khalwat. Saking sidin itu menutupi amal dan ilmunya hingga sampai datang kepada sidin tadi perintah dari Hadrat Rasul. Izin dari Rasulullah SAW untuk menzahirkan ilmu dan amalnya. Rasulullah SAW nama izinkan untuk sidin ma'ajar. Rasulullah SAW nama izinkan sidin untuk mengamalkan tarikah samaniyah itu tadi. Langsung izin daripada Hadrat Rasul SAW di negeri Madinah. Akhirnya dengan berkah menerima izin dari Hadrat Rasul tadi, kezahiran Syekh Saman Al-Madani ini terkenalnya laksana matahari pada ketika tengah hari. Langsung kabarnya menyeluruh dunia. Kabar kemuliaan, kehebatan, karomah Syekh Saman Al-Madani ini laksana matahari yang terang di tengah hari. Bukan terkenal lewat YouTube kada, atau terkenal lewat Facebook kada juga. Nyatai guru ya zaman hari kada ada belum. Kada maksud nyata artinya kan sidin ini mujur-mujur murni Allah Ta'ala nang memasyhurkannya, bukan karena sebab duniawiyahnya kada. Kezahiran laksana kezahiran matahari di tengah hari. Nah, kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Muhammad Saman di negeri Madinatul Rasul. Maka banyaklah orang yang datang dari beberapa negeri untuk mengambil tarikah kepadanya. Dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Di ketika sidin sudah mendapatkan izin dari Hadratir Rasul,
masyhur dengan berkah izin Rasulullah, terkenal di telinga-telinga orang kabar kemuliaan Syekh Saman Al-Madani. Orang datang berbondong-bondong ke Madinah mendatangi Syekh Saman Al-Madani, ngambil berkah kepada Syekh Saman Al-Madani, ngambil tarekah kepada Syekh Saman Al-Madani. Nang datang nih bukan kaleng-kaleng, raja-raja turunan. Kayu umara nang mendatangi ulama nih, bukan ulama mendatangi umara. Nang terjadi pada Syekh Saman ini, umara tunduk, umara nang datang kepada ulama, kepada Syekh Saman. Bukan ulama pojok-pojok ke pintu umara. Lain tarekat Syekh Saman berarti tak. Tarekat Syekh Saman Al-Madani kalau menurut manakib ini yaitu umara nang mendatangi ulama. Bukan kebalikannya, ulama pojok-pojok ke pintu umara. Berarti kalau ulama pojok-pojok mendatangi pintu umara bukan wilayah jalur pembukuan sama niat. Ujar siapa? Ujar manakib gitu nah. Datang kepadanya raja-raja dan orang-orang kaya, orang-orang sugih yang mendatangi sidin, orang-orang kaya yang mendatangi Syekh Saman, bukan Syekh Saman kocok-kocok mengatok itu orang bus-bus, orang bus-bus. Oh bus ya, bukai lawang, siapa guru si anu mahadang, ada kayak itu, Syekh Saman Al-Madani. Nah, tadi mana tadi? Raja-raja dan orang-orang kaya. Jadi orang sugih nang datang ke Syekh Saman, raja-raja datang ke Syekh Saman. Karena apa? Karena Rasulullah nang memberikan izin kepada Syekh Saman untuk mensyiarkan keilmuannya dan amaliyahnya. Hadrati Rasul nama izin ini. Datang orang banyak berbondong-bondong mendatangi Tuan Syekh Saman Al-Madani. Bahkan bukan cuma masyarakat biasa, kalangan raja-raja, menteri, gubernur, dan orang-orang kaya datang memberi hadiah kepada sidin. Hadiahnya apa? Seperti emas dan perak dan lainnya. Emas, perak, wajar raja-raja datang, menteri-menteri, para saudagar-saudagar yang datang, emas, perak, hadiah kasih Saman, dan lainnya seperti makanan pokok dan lain sebagainya. Memang dianjurkan idza najaitumur rasul faqaddimu baina aidikum sadaqah. Kemudian kita datang berkunjung mendatangi sang rasul itu utamakan membawa sedekah, membawa oleh-oleh, kada tangan kosong. Itu di dalam dalilnya. Bukan tuan guru tuh berpinta-pinta dasar orang matahari sidin. Nah, ini saya sama nih. Kada bertarget bang sidin bila hendak hilang lawan aku bawa emas lah. Ya kada ada riwayat beda. Jadi di mana kita bila mau ambil tarikat sama nih non aku bawa emas 5 gram lah jadi bawa perak 10 gram nggak ada tulisannya di sini. Dasar orang tak buka hati hendak berhadiah. Ada nambah target itu bang gurunya lain bubuhan sama niat. Bila datang ke sini main beli jasa non aku bayar 2 juta 1,5 juta 3 juta setengah lain sama niat. Tadi orang itu di luar jalur daripada muhibbin samaniyah. Kemudian manakala sampai hadiah-hadiah itu kepadanya, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis tiada lagi tertinggal di tangannya. Emas, perak, dan makanan pokok dan lain segalanya orang dihadiahi raja-raja, para menteri, para orang-orang kaya nama hadiahi Syekh Saman tadi bukannya bertahan di tangan sidin, ternyata di hari itu juga tahambur habis dibagikan kepada fakir dan miskin, kada disimpani sidin sekalinya. Nah, apa dikasih tuh si anu tuh kasihan anaknya 5 anak yatim tuh mah habur bertahan habis seketika itu juga di hari itu juga pemberian raja-raja orang-orang kaya tadi di tangan Syekh Saman. Makanya tangan yang tepat tuh tadi para raja
para orang kaya tepat mengarahkan kepada Syekh Saman. Kenapa? Karena Syekh Saman sidin nih imparannya tahu kemana mengarahkan pulang. Nang emas, perak, gandum dan beras lain sebagainya nih tadi. Coba tak katakan wiwit, wis. Tak ada pacang tahambur tuh. Mobil apa kita mau ujar? Entah katakan si Saman bang. Lalu tahambur aja lah. Nah, Atari itu nah galuh si anu tuh ya. Tuh mati laki. Nah, tuh julungi 10 juta. Tuh julungi misalnya, cuman ini orang di Madinah kan, galuh itu orang Banjar. Kan ada penggaluh di Madinah. Ya. Itu tabiatnya Syekh Saman Al-Madani. Kadang kacak ampun saurang tuh jerungan raja-raja lawan orang-orang kaya tadi bari sidin pulang orang pakir-pakir. Nah, kemudian dan berkatalah Tuan Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu an kepada segala muridnya. Nah, papasan sidin lawan murid-murid sidin. Janganlah kamu munkir, janganlah kamu ingkar kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang ingkar mereka itu kepadaku. Dan pada zaman sekarang dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinah Rasul ini, oh murid-muridku jadi Syekh Saman, jangan ada nama itirat akulah buanikam. Nina, aku lagi terkenal kayak ini, nanti penduduk Madinah banyak nama itirat non aku ingkar non aku, pada hakannya aku ngaji sugih lah apalah macam-macam. Wah nu jangan umpatan. Nah ditutup. Makanya tanda-tanda murid itu kan ini kada mau mengapal 5. Kenapa? 5 ya Syekh, 5 ya Ustazi kada mau, yang mengatakan apa atau kada mau. Karena man qala 5 li syaikhihi, barang siapa yang mengatakan 5, kenapa pian kayak ini? Lam yuflah abadan. Murid itu kada pacak beruntung salawasan. Jadi para murid Syekh Saman sebelum itu terjadi diwanti-wanti oleh sidin, hai murid-muridku, jangan ada yang ingkar lawan aku buah nikam, jangan ada nama itirat lawan aku jam, karena aku terkenal saat ini nah. Sambungannya mana tadi? Dengan sebab kezahiranku di dalam negeri Madinah Rasul ini, tiada seorang daripada aulia Allah yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinah Rasul seperti kezahiranku ini. Kadada wahai muridku lah nang lebih dikenal kewaliannya, keluasan ilmunya selain aku pada saat ini nih di Madinah nih kadada. Jadi bukan kada usah ingkar gitu nah. Jikalau keluar aku daripada negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat. Amun aku keluar pada Madinah ini, saya sama banyak orang tersesat. Sedangkan sidin kada keluar pada Madinah aja banyak orang ingkar. Jadi mulai zaman saya sama nih sudah diingkari orang ini tadi, dipadahkan macam-macam. Tuh jadi datang pulang ya si raja ke rumah sidin. Nah padahal kada sarah orang, nah itu. Terus sama hiri kehendak si Haji Ijul tadi, Haji Ijul itu raja-raja tadi singgah ke rumahnya, bukan ke rumah Syekh Saman lalu behiri menyambat. Melihat keadaan gitu pasani oleh Syekh Saman, hai murid-muridku, Tuhan ikam jangan ada yang ingkarnya kepadaku sebagaimana ingkarnya penduduk Madinah di saat ini, karena ketenaranku, karena kemasyhuranku, karena keterkenalanku sekarang ini, banyak raja-raja, banyak orang-orang kaya datang ke rumahku ini, jangan datang maitiratnya. Si murid kayak pada maitirat, membiji mata melihat emas, perak, duit, beras dan sebagainya. Tadi apa? Kada dikukut sidin, bagi sidin ke orang fakir miskin. Kayak pada maitirat. Nah itu. Kemudian lagi di sini disebutkan, sudah sampai jamnya. Ya, mudah-mudahan kita dengan sedikit mendengarkan manaqib Syekh Saman Al-Madani ini,
Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kelak di yaumil qiyamah, pada hari kiamat kita berkumpul dengan Tuan Syekh Saman Al-Madani. Mudah-mudahan kita mendapat pandangan nazrah dari Tuan Syekh Saman Al-Madani. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kapal Tuan Syekh Saman Al-Madani, berkumpul dengan Tuan Syekh Arsad Al-Banjari, berkumpul dengan Syekh Sarwani Abadan, dan berkumpul dengan Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari, tak kumpul tak karubut di kapal Sidin Sabarataan. Mudah-mudahan dengan berkah kecintaan kita kepada waliullah, kepada Syekh Saman Al-Madani, rezeki kita diberkahi oleh Allah, ilmu kita ditambah oleh Allah, mahabbah kita ditambah oleh Allah, hingga kita bisa mampu mengikuti mutaba'ah jejak langkah keilmuan Sidin dan amalia Sidin Maulana Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna natawassalu biman yatawassalu ilaik wa bi ahli washabihi dzakirina 'alaika wa biman tuwalliya fi hadzal mahal al-azaru wa la hal al-hadirina shuma syuru'a kamaru an tuwaffiqana fil aqwali wal af'ali khulusin niyyat wa tubadil sayyi'at bil hasanat wa anta usila bi bardi afwika darana nufusina wa tunawwir bi mishkati ma'rifatika hanadisa qulubina wa tahaffana bi altafika al-khafiyyah inda nuzul hazibil ladat wa tallika alsinatana bi tauhidika inda hululil mamat wa kuffa 'anna al-jawra wal madarib wa la takuffa 'anna akuffa al-judi wal makarim wa bin Allahumma bi anfasi hadzal 'alif al-akbar wal bahr al-muhit al-anwar wa adkhilna fi silki jarihi al-'azim وبوئنا بمحبته جنة النعيم وانشر علينا به خلاء المواهب وهب لنا بحرمته عليك بلوغ المآرب وامنحنا بنفحة ذكرك وذكره الجميل وعرضنا لحشر أرواحنا مع الكمال في كل عسر وجير واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد ووالديه وأهليه والتابعين له من كل صالح مجيد وجازم بالإحسان إحسانا ومن سيئات غفرانا وصلى اللهم على خير الأنام وآله وصحبه البررة الكرام ما أصغت أذن للسمع ذكر الكمال العالم وفاز بركوب جواد القدر في الميدان بحسن الختام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمدلله رب العالمين. Kita sedikit bertahlil. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسر الفاتحة. آمين يا طيب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تبن على قراءتنا هذه وغيرها صوما جميلا وأجرا من عظيما، وأن تتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل يا مولانا توبا وقرأناه وعلناه وكبرناه وسبحناه وصلينا وسلمناه إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بشرفه وكرمه، ثم ثواب مثل تلك الأرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين، وإلى الملائكة المقربين والكرميين، وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. ثم ثواب مثل ثواب تلك الأرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومولدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبصرين وسادة صوفية المحققين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ثواب من ثواب تلك الأرواح جميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكانوا في علمك وحلت أرواحهم، وخصوصا إلى روح سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ أحمد الرفاعي سيد الشيخ أحمد البدوي سيد الشيخ إبراهيم الدسوقي ومولانا الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني والشيخ محمد أشرف بن عبد الكريم بن البنجري والشيخ عبد الصمد بن الرحمن الفلمبني والشيخ عبد الوهاب البوغيسي والشيخ عبد الرحمن المصري والشيخ داود الوطني وإلى روح سيد الشيخ وإلى رسول الشيخ محمد زين العلم البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار إلى إسماعيل البنجري والشيخ محمد شرواني عبدا والشيخ محمد زمن موليا والشيخ محمد شعراني عريب والشيخ محمد سلمان جليل وإلى رسول الشيخ محمد زيني بن عبد الغني صاحب سكومبل مرتفورا وإلى جميع الأرواح مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا وإلى جميع الأرواح ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا وبالخصوص إلى أرواح سيوان بن منصور وإلى روح كورنيا بنتي وهب سمير سكردي بن زميدي سمير سكردي بنتي جالي ولي محمد إقبال بن أحمد جتيم سبكتي سمير حاجي برهان بن بحر وإلى روح حجة مسكم بنتي رستم وإلى روح بكري بن وإلى روح بديع بن الله ثم إلى روح أربانية بنتي بكر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران. اللهم إن كانوا من المحسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا من المسيئين فتزوز عن سيئاتهم. اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة لأرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب. اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب. اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب واحشر أرواحهم في زمرة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأولياء والمتقين يا الله يا أرحم الراحمين.